Dengar ini Bang Agung ini menarik nih. Suami istri ada di wakil rakyat, di lembaga wakil rakyat. Itu apakah istrinya itu menerapkan konsep umbrella girl, menempel terus atau apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para penonton setia Riau Tribun Channel. Hari ini seperti biasa kita akan kembali bertemu di acara Bincang-Bincang Mabes Kopi riautribun.com. Nah, kali ini saya sudah tidak sendiri, tapi sudah ada tamu yang spesial, tamu istimewa yang hadir bersama saya di studio riautribun.com kali ini. Dan ini tamunya, wah, boleh dibilang istimewa lah. Spesial, pakai telur, pakai dendeng, pakai kornet, semua full ini kalau ini. Inilah Bang Agung Nugroho. Apa kabar Bang Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bahagia banget nih bisa Bang Agung datang ke sini mau ngobrol-ngobrol dengan kita di riautribun.com. Karena ini saya baru dapat informasi Bang Agung ini, pemirsa, ini sudah terpilih menjadi Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk kali ketiga. Wah, ini sulit. Seru ini. Orang seperti ini nih memang dia konsisten sejak dulu. Sejak muda dia pembalap. Setelah itu beralih menjadi seorang politisi, tapi tetap ngurusin balap. Wah, ya kan? Cuma saya sebenarnya dulu pembalap juga, ya, tapi pemuda berbadan gelap ya. Bang Agung boleh cerita nih sedikit nih. Bisa 3 kali jadi ketua IMI Riau, itu sebenarnya memang diperbolehkan di organisasi. Jadi begini Mas Satria, jadi memang kondisinya IMI itu dari tahun ke tahun itu tentu yang namanya perubahan organisasi selalu ada. Oke. Jadi setelah Munas kemarin adalah perubahan ADRT yang mana tentu melihat dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi berbeda. Kalau di organisasi lain itu ada yang namanya kaderisasi. Di IMI juga ada kaderisasi. Artinya kalau sudah 2 periode begitu harusnya selesai. Tapi karena kami melihat bahwa di IMI itu tidak cukup dengan 2 periode tapi perlu 3 periode, dalam artian begini, di IMI itu semakin tua, semakin matang, semakin bagus ketika memimpin. Jadi ya. karena ini bukan sebuah organisasi yang arahnya itu untuk mengejar prestasi atau arahnya untuk mengejar motivasi ke arah tujuan-tujuan tertentu lah. Tujuan tertentu. Ini bukan sebuah organisasi politik, tapi di sini adalah organisasi kebersamaan merangkul dari seluruh teman-teman dari otomotif itu, tidak hanya bergerak di dalam bidang tadi yang saya sebutkan prestasi saja, tapi ada pariwisata, ada bakti sosialnya, juga ada mobilitasnya. Jadi sehingga bahwa disampaikan di mana-mana disampaikan bahwa yang kita butuhkan itu bukan lagi regenerasi orang yang baru ketika memimpin IMI itu, dia akan seperti artinya membuat yang baru tapi tidak mengerti hakikatnya IMI itu seperti apa. Makanya hari ini bahwa keputusan kami pada waktu Rakernas dan pada waktu Munas itu merubah ADRT bagaimana menjadi yang awalnya awalnya 2 periode lalu menjadi 3 periode. Dan alhamdulillah kita di antara seluruh provinsi ini memang sudah banyak kita sampaikan, bahwa contohnya di Sumut itu wakil gubernur menjadi ketua IMI, sekarang wakil ketua DPRD juga yang menjadi ketua IMI-nya. Kalau di daerah lain ada yang bupati, ada juga sampai kalau gubernur belum ada, cuman wakil gubernur sudah ada. Ketua DPRD DKI juga pernah menjadi ketua IMI. Jadi memang ini persoalan jiwa gitu. Jadi jiwa kita seorang anak otomotif, jangan tiba-tiba orang yang tidak tahu otomotif tapi ingin menjadi ketua ini banyak Pak gitu. Banyak jadi Bang Satria. Jadi sehingga memang kita ini dibesarkan di otomotif dan dibesarkan di arena balapan itu punya sebuah pegangan. Jadi hidup kami itu terajar
Contohnya begini, sebelum balapan itu kita diajarkan untuk berdoa. Oke. Ketika kita diajarkan untuk berdoa, lalu kita pada saat balapan kita diajarkan sportivitas, Pak. Di situ sudah ada dalam aturannya. Ibarat kata kalau ada sponsor, kalau ada yang namanya fan-fan kami atau supporter kami, itu biasa dikatakan no ticket, no game. Nah, jadi artinya apa? Kalau tidak ada beli tiket, tidak ada game. Jadi semuanya itu ibarat kata begini, kalau dibawa keluar, makan harus bayar. Ya. Gitu. Jadi ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. Oke. Gitu. Seorang Agung Nugroho itu nggak bisa dipisahkan dari dunia balap. Nah, betul. Betul ya? Betul. Pertanyaan saya sekarang adalah, sekarang kan udah jadi politisi. Ya. Antara dunia balap dengan politisi, ada benang merah nggak ya sampai sekarang bisa tetap ini nih? Artinya nilai-nilai di balap, ya, itu cocok nggak masuk di politisi? Iya. Jadi begini, lagi saya sampaikan bahwa setiap orang mempunyai background yang berbeda-beda. Oke. Betul. Ada teman-teman yang backgroundnya wartawan. Ya. Ada juga teman-teman yang backgroundnya organisasi. Misalnya contohnya dari HRI atau dari KPI dan yang lain-lain. Ada juga yang contohnya sekarang seperti saya backgroundnya pembalap gitu, atlet balap. Tentu dia akan menjadi, dia tidak bisa dihilangkan gitu, tidak bisa dihilangkan. Kita ini punya bawaan orang masing-masing lah gitu, jadi tidak bisa bawaan. Nilai positifnya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika menjadi politisi, kita menjadi politisi yang sportif. Habis ketika balapan gitu, kalau di balapan kita diajarkan untuk sportivitas. Start sama-sama, main, finish, kita berdamai. Masuk kita ke pedok, ya kita berikan lagi. Nanti ketika ada pertandingan kita main lagi. Seperti itu. Ya. Lalu ada yang lebih hebatnya ketika dibawa ke politik, Bang Satria. Ini persoalan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu begini. Jadi seorang pemimpin itu akan dihadapkan ketika mengambil keputusan A, B, C, D. Ya. Kalau persoalan anak balap, gitu kan, pembalap, dia lebih bisa mengambil keputusan ketika kecepatan di atas 200. Kita harus ambil sebelah kiri atau sebelah kanan, nikung dalam atau nikung luar. Ini yang kita lakukan di dunia politik. Jadi ini salah satu poin keuntungan seorang pembalap masuk dunia politik ini adalah saat-saat dia tekanannya tinggi, Dia justru tidak dia nggak bingung, nggak stres. Justru dia bisa nikung. Dia tenang posisinya. Iya. Aduh. Tapi bukan tikung, tapi tetap pada relnya. Oh iya dong. Nikung kalau di luar nggak boleh. Nikung boleh tetap di dalam, ya. Harus tetap di arena. Kalau nikung di luar arena tergelincir dong, ya kan? Tapi, nah ini menarik nih. Seorang pembalap itu kan banyak fans, ya kan? Apalagi dunia balap tuh biasanya selalu tuh kalau ada lomba ada umbrella girl. Di dunia politik Ada fans. itu juga ada fans-fans juga. Dan ya ini kita apa ya? Kalau kita lihat fenomena politik itu harta tahta wanita. Itu nggak bisa dipisahkan. Godaan-godaan apakah harta, tahta, jabatan ingin terus menjabat. Wanita kadang-kadang masuk. Ini gimana nih? Saya dengar ini Bang Agung ini menarik nih. Suami istri ada di wakil rakyat, di lembaga wakil rakyat. Itu apakah istrinya itu menerapkan konsep umbrella girl, menempel terus atau apa sebenarnya? Harta, tata, Wanita. dan wanita. Begitu. Memang itu tantangan sebuah kondisi hari ini. Jadi ketika punya jabatan, semua yang akan dihadapkan tentu ada wanita penggodanya, ada harta. Lagi-lagi kembali kepada diri kita. Pedomannya adalah persoalan agama sebenarnya. Kalau agama kita kokohkan, maka hari ini sebenarnya kalau kita tahu tekan dosa, kita pasti akan takut gitu. Tapi kalau kita buka, jangankan saya gitu, staff saya saja yang dulunya baik ketika dapat jabatan dia nambah lagi dia. Ini persoalan bukan persoalan orang. Bukan persoalan pengawasan melekat ya. Bukan. Oke. Tapi jadi yang nama pembalap itu juga harus mencari. Jadi gini, pembalap itu tadi tidak lepas dari yang namanya wanita, betul. Kayak juga kita harus dari istri yang cantik. Jadi agak susah mencari yang agak di bawah. Iya, betul. Harus agak seru gitu.
Tapi itu sesuatu yang boleh dibilang nggak biasa ya di Indonesia, bahwa ada suami istri jadi anggota dewan, bahkan sempat satu komisi. Apa perasaan yang dirasakan gitu? Pernah nggak ada nyinyiran orang, apa sih masa satu komisi sama terus, apa nggak bosan di rumah dia, di kantor dia, entar reses pergi ke lapangan dia juga gitu, ganti-ganti dong. Jadi betul Pak. Jadi begini. Nah. Kita ketin cerita awalnya cerita balap, tapi masuk ke ranah politik. Iya. Gitu ya. Memang di mana-mana tuh memang tidak lepas, karena kan memang jiwa kita gitu. Jadi memang contoh begini. Memang kita satu komisi, Ya. tapi beda juga partainya. Di rumah juga sering berantem, tapi terkait kebijakan. Tapi yang namanya diskusi, namanya kita berembuk, ada yang kita ambil sebuah keputusan, dan keputusan itu harus kita sepakati bersama. Mau kita suka atau Bapak suka, tidak ada harga diri di sini. Oh, saya kalah, harga diri saya seperti ini, nggak bisa seperti itu. Yang namanya sebuah kita diskusi, yang namanya sebuah rapat, apa hasil itu, ya kita harus sama-sama sepakati dan harus sama-sama kita terima. Lalu persoalan tadi kita hari-hari bersama, orang banyak cerita, ini persoalan yang kita sampaikan bahwa apakah kita harus mengambil dari 100% itu ada sekitar 20% yang tidak suka, apakah itu yang kita harus ambil? Tidak, bagi saya lebih mengambil yang umumnya. Saya harus lebih mengambil yang 80%-nya. Artinya apa? Bias yang lebih besarnya, nilai positif yang lebih besarnya. Saya lebih berpikir seperti itu. Jadi saya tidak pernah memikirkan bahwa saya harus diceritain orang, tapi apa manfaatnya bagi saya gitu, apa manfaatnya bagi saya dan apa manfaat bagi masyarakat. Kami duduk di Komisi 5 pada waktu itu, zamannya Pak Edi Yatin menjadi ketua, dan pada waktu itu memang kami kolaborasi sekali, sehingga memang banyak yang kami serap dan dapat terwujud ketika kami ada di DPRD di Komisi 5. Wah, luar biasa, ini kerjasama luar dalam sebenarnya ya. Iya. Asal bisa dikelola dengan baik, saling pengertian, tahu posisi dan tugas kewajiban masing-masing, tentu nggak ada masalah. Oke. Nah, ini menarik, kembali ke soal IMI. Riau gimana sih sebenarnya prestasi atlet balapnya, Bang? Kalau dulu sih kayaknya oke banget tuh dengerannya. Apa memang terjadi penurunan? Kalau dulu ada Agung Nugroho, Agung Kencana kalau di balap ya, Agung Kencana. Teman saya si Torang juga sering menang dulu nggak salah. Ini kok kayaknya agak redup. Apa beneran? Apa saya yang kurang update atau gimana nih? Coba cerita Jadi ini. begini, kita ini tentu semakin hari semakin canggih gitu. Jadi dulu memang pembalap-pembalap Riau itu bisa dikatakan begini, bahwa lebih booming dan lebih banyak menang di region Sumatera, kita sampaikan. Bahkan juga dulu ada yang namanya Silvanus, Denny Kencana, Torang Rinaldi, Ferry Kurniawan, Agung Kencana, dan yang lain-lain yang kita sebut ini dulu jagoan-jagoannya di Sumatera. Ketika kami balapkan keluar, ketika sudah masuk anak Riau, dia berpikir, harusnya saya dapat juara 1, masuk orang ini kita jadi dapat juara 5, udah bagus lah, begitu. Jadi memang prestasi itu muncul. Kenapa? Karena dulu balapan itu banyak di Kota Pekanbaru. Pada saat kita belum mempunyai sirkuit permanen di provinsi-provinsi lain. Tapi hari ini provinsi-provinsi lain itu sudah mempunyai sirkuit yang permanen, sehingga balapan ini banyak kita putarkan gitu. Jadi dari PPIB itu bahwa setiap provinsi itu satu kejurnasnya, sehingga memang kita sendiri memang kurang mengadakan balap. Lalu yang kedua terkait sponsor. Kalau dulu orang cinta balap ini memang banyak, dan sehingga sampai sekarang pun orang yang gila balap mengadakan balapan itu banyak. Ya. Tapi keadaan ekonomi, Pak, Bang Satria, keadaan ekonomi ini yang tidak bisa dipaksakan. Keadaan ekonomi ini contoh dari jualan motor sekarang sudah berkurang. Dulu Kampar saja ada dapilnya Pak Tony ini, itu ada namanya Tristar Kencana, itu ada showroom Yamaha, itu gila-gilaan. Dulu Kawasaki balapannya sampai ke negara lain, tapi karena penjualan menurun ini, perekonomian semakin susah gitu. Nah, inilah sehingga memang kita kurang mengadakan balapan. Nah, jadi sehingga kalau dulu kita masih memanfaatkan yang namanya sirkuit SKA. Mungkin Ya. Waktu itu saya sempat ikut-ikutan nonton balap nggak nonton. Jadi dulu SKA itu belum dibuka.
Ya, betul. Sehingga menjadi ajang Kawasannya kita, itu menjadi ajang kita untuk balapan. Sehingga balapan dulu Herdiansa, Ardiansa, Donitata gitu kan, yang lain-lain dari nasional itu balapannya juga di Kota Pekanbaru, dia di SKA tersebut. Dulu balapan sebulan bisa 2 kali, sehingga nama kita itu booming, bagus dan segala macam. Ya sampaikan tadi bahwa kita beragam gitu kan, seorang pembalap kita sebut aja kalau sudah 2 kali pembalap cewek pada mau, begitulah ceritanya. Kalau dulu Pak, tapi kalau sekarang ya lagi-lagi kita bawa banyak disampaikan kalau F1 berkurang, tapi bahkan yang meningkat itu adalah komunitas. Nah, ada yang namanya Pajero Sport, ada yang namanya Fortuner dan yang lain-lain seperti itu. Jadi Riau sampai sekarang belum ada sirkuit balap. Kalau sirkuit balap yang permanen itu adanya di Kampar. Satu, itu Bagas Sport. Yang kami sedang buat sekarang, yang lagi kami perjuangkan untuk dalam Kota Pekanbaru itu ada, nanti kita minta di stadion utama. Kenapa kami bilang bahwa sekarang pemerintah masih bilang ragu-ragu. Dia bilang begini, kalau kita bangun sirkuit, nanti bagaimana pengelolaannya? Duit habis, dia bilang gitu kan. Jadi melalui bincang-bincang kita ini juga bisa nanti sampai ke pemerintah juga lebih bagus. Jadi begini, di mana-mana, baik di negara hebat itu, bahwa sirkuit itu tidak pernah jauh dari kota, Pak. Ya. Jadi sirkuit itu memang adanya di tengah kota bagusnya, yang terjangkau oleh masyarakat. Contohnya kita sampaikan di SKA. Bagaimana hidupnya SKA dulu ketika balapan ini ada di situ. Yang kedua di Cunadin. Ya. Sirkuit itu di Cunadin di tengah kota. Penonton banyaknya, ribuan bahkan ratusan ribu penonton itu. Makanya kami sedang membuat mengusulkan kepada Pak Gubernur berada di stadion utama. Kami menyampaikan bahwa Bapak harus membuka diri. Kota yang maju adalah kota yang banyak dunia otomotifnya itu maju, Pak. Kalau sudah dunia otomotif maju itu, perekonomian juga akan maju. Karena di situ akan hidup semua, Pak. Dari pedagang kaki limanya, jualan bajunya, bensin dan semuanya itu akan hidup di situ. Kami bangun di situ, kami bilang bahwa Pak, hidup otomotif itu dari penggemarnya. Lebih banyak mana penonton bola daripada penonton road race pada zaman 2002 sampai 2010. Ya. Lebih banyak penonton road race. Saya sampaikan seperti itu. Tapi kalau Bapak buat lagi ini saya yakin PAD untuk Provinsi Riau ini akan naik, saya bilang. Dari dunia otomotif. Berapa sekali mengadakan event? Sewanya, penontonnya, pajaknya, dan yang lain-lainnya. Hotel meningkat ketika yang lain-lain datang. Ya, dari daerah-daerah lain ya. Jadi memang yaitu kita sampaikan bahwa perlu ada memang membuka wawasan bahwa ya kita memang jangan sampai kalah. Contohnya Bandung, Pak, punya sirkuit bagus. Bandung ya. Jogja juga bagus. DKI, Sentul, memang agak jauh tapi dia buat internasional. Ya, begitu Bang Satria. Memang untuk event internasional ya. Ya mudah-mudahan ini bisa diwujudkan lah. Riau punya, Pekanbaru khususnya punya sirkuit. Ya ini sebagai wakil rakyat kan bisa mendorong ini terus. Emang lebih enak kalau jadi wali kota nih mewujudkan seperti ini. Ya betul ya. Dan dengar kabar yang di sebelah saya ini juga namanya mulai disebut-sebut sebagai kandidat calon wali kota. Cuma memang serius nih, ada hasrat ingin menuju ke sana. Kalau kata Pak Jokowi, gitu ya. Kata Pak Jokowi ini kita ini petugas partai. Oh gitu. Kata Pak Jokowi, gitu ya. Iya. Tapi kalau kami sebenarnya sesungguhnya hari ini belum ada berpikiran untuk menjadi orang nomor 1 di Kota Pekanbaru. Tapi kami fokus dalam melaksanakan tugas-tugas kami, apalagi dalam PPKM level 4 ini. Dipengaruhi sangat ada sekali, Pak. Kita coba agak melebar sedikit bahwa apa? Hari ini di luar sana saya sampaikan banyak yang kehilangan mata pekerjaan, banyak yang hilang mata pencarian. Ada lagi rumah sakit yang hari ini full. Ya. Kita masih bersyukur hari ini kita masih bisa menghidup udara segar, kita masih bisa ketawa. Saya baru setiap hari di WA
kadang malam, pagi sudah meninggal. Saya ngurusin dari tim saya sampai seluruh masyarakat semua minta tolong sama saya. Bahwa memang hari ini kita ya kalau sampaikan bahwa dalam kondisi darurat sekali kalau di rumah sakit. Ada yang masuk rumah sakit tidak dapat oksigen, gitu. Oksigen ada tapi regulatornya tidak ada, sama aja. Dan harganya mahal sekarang itu. Nah itu makanya saya sampaikan Iya. bahwa contohnya sekarang kita bagi-bagi bagi-bagi gas sampai ke Sumatera, Iya. Sumatera Barat. Kita bagi-bagi kemana? Kita punya perusahaan yang banyak membagi gas kan gitu Iya. kan, tapi kita tidak punya regulatornya. Regulatornya mahal, jadi kita minta juga Pak Gubernur itu tidak seperti Pak Jokowi gak potek-potek gitu. Oh iya. Memang mahal itu. Saya dapat kabar juga dari teman saya itu. Bisnisnya sewa menyewa oksigen. Nah itu Pak Ediatin itu seharusnya. Itu komisi 5 Pak Ediatin. Regulator sekarang dia bilang regulator itu Wah. mahal sekali. Apalagi Pak, kita ini sampai dikejar. Pak Agung, tolong carikan Atempra saya dari pengurus saya dari anak-anak ini Pak, katanya, dari KTA. Jadi pemilik KTA ini nih Pak, kalau Bapak tahu, ini sudah lebih dari 100.000 orang. Di Riau Iya. 100.000 orang. Oh iya, KTA ini Bang Satria harus punya. Kenapa? Oh. KTA ini gratis Bapak masuk ke lounge bandara itu. Jadi nggak perlu Bapak harus mewah-mewahan, harus pakai punya. Baru meja. tahu saya ini. Wah, Waduh, ini susahnya kalau bergabung di grup odong-odong ini, di komunitas odong-odong bukan komunitas balap. Ini susah, salah masuk saya ini komunitas. Ada 100.000 orang yang harus yang perjuangan juga. Oh, iya. Jadi suatu ketika dia sampaikan begini, ini tidak hanya 1-2 orang. Pak Agung, tolonglah Pak Agung, ibu saya sudah kritis, dia butuh obat Atempra. Wah, ini lebih parah lagi Pak. Atempra itu kosong. Vaksin yang digalang-galangkan juga sedang kosong. Makanya saya bilang begini, kita tidak boleh terlalu berdiam diri. Yang kita harapkan apa? Pemimpin hari ini datang ke Jakarta lobby Pak. Kita contohkan Bali Pak. Bali itu sudah 85% yang divaksin seluruh masyarakatnya. 85%. Kita di Riau paling banyak sekarang 25% ke bawah. Betul. Artinya apa? Artinya ada keberpihakan dari pusat itu yang tidak melihat kondisi Riau saat ini. Harusnya kita giring opini nih. Contoh gini, kalau Bali yang dimunculkan itu pariwisata. Kalau kita coba di sini yang kita giring itu bawa apa? Bahwa di sini adalah PAD-nya besar sekali untuk ke pusat Pak. Ya. Ada minyak dan segala macam, bagaimana ini begini sehingga pusat itu bisa melihat ke sini. Undanglah menteri-menteri itu datang ke sini Pak, lihatlah mana sehingga nanti vaksin datang, mereka tervaksin semuanya, obat datang. Jadi kita punya prioritas khusus untuk Riau ini. Nah, ini harapan kita juga dari ini Riau ini gitu. Kita dorong pemerintah ini untuk datang langsung ke pusat gitu. Jadi proaktif jemput ini obat kosong, vaksin kosong. Ini udah Kalau oksigen sih masih agak lumayan, cuma tadi regulatornya yang mahal. Tabung kalau informasinya masih cukup ya, masih memadai. Cuma sekarang saya dengar kabar juga pengisiannya juga sudah mulai dibatasi khusus untuk medis saja, yang umum udah mulai dikurangi gitu ya. Kita luar biasa Bang Satria. Kalau untuk sumber daya alam di sini sangat bagus. Oksigen itu saya sudah cek di Indakian, dia produksi oksigen. Jadi kita itu bahkan bisa dikatakan tidak akan kekurangan oksigen gitu. Cuman yang kita butuhkan apa? Tabung oksigennya, regulatornya, dan yang lain-lain. Ini barusan tadi WA lagi, abang iparnya yang sedang sakit, tidak mau di rumah sakit, tidak mau ini. Kita tak bisa paksakan orang, tapi harus kita sediakan sejauh mana kita bisa memaksa orang. Ya. Ini persoalan melawan diri sendiri, Pak. Melawan diri sendiri itu ini. Hari ini kita sedang berperang melawan COVID. Berperang dengan melawan COVID itu bukan kita berkelahi tidak, tapi berperang dengan diri sendiri. Bagaimana memainkan pikiran kita, bagaimana menahan hawa nafsu kita tidak keluar, bagaimana menahan diri kita untuk tetap menggunakan masker, gitu. Nah ini memang melawan diri kita sendiri. Kalau kita sudah sakit, stres kita, wah ini agak lebih nurun imun kita. Nah ini penting sekali. Belum ditutup, saya boleh sampaikan untuk teman-teman ini. Oh boleh, boleh. KTA 100.000 lebih ini. Jadi itu termasuk komunitas kan? Oh iya semuanya. Pembalap, komunitas, jadi 100.000 lebih. 100.000 lebih. Itu otomotifnya apa saja? Wah, semuanya. Semua ya Pak. Jadi semua saya sampaikan bahwa apa? Bapak kalau lihat sekarang orang yang pakai baju ini seperti saya, gitu kan? Dia ada macam-macam nih. Kayak Pak Edi tergabung dengan komunitas Pajero
Sport Family PSF. PSF. Nah itu di sini ada logo IMIA. Ada lagi nanti yang namanya Camry Automotive Club. Wah, kumpul. Ada lagi yang Toyota. Kadang-kadang di komunitas ini beda-beda, Pak. Jadi misalnya ada sebuah perkumpulan atau nama klub Avanza. Avanza komunitas klub apa gitu ya. Habis itu nanti karena sini sudah banyak, dia buka lagi. Buka lagi dengan apa? Avanza Family Club dengan ring 16. Ringnya saja sudah bisa menjadi sebuah klub. Banyak. Ada lagi Itia Pulang Sanjo. Oh iya. Dekat sini itu. Itu markasnya dekat kita sini. Itu luar biasa kan. Jadi gini, saya minta izin kepada teman-teman seluruh yang bergabung dengan ini. Tentu hari ini kondisi kita sedang susah. Tentu saya harapkan teman-teman yang mempunyai kelapangan rezeki tentu mari kita saling membantu sesama kita tentunya juga. Dan yang kedua tentu teman-teman jangan stres menghadapi pandemi ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan sholat malam kita sehingga memang pandemi Covid-19 ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali hidup normal kembali. Ya, amin. Dan satu saja pegangan kepada teman-teman bahwa selamatkan diri kita dengan perbanyak sedekah dan membantu orang lain. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 I yang harus dijaga semasa Covid. 1 imun, jaga kekebalan tubuh kita. Kedua iman, tingkatkan iman. Yang ketiga imin. Imin jangan nakal-nakal ya. Tapi ada juga yang bahaya itu kalau kantong kosong. Kembali imun di masalah ya. Jadi tolong 3 I dijaga baik-baik. Insya Allah kita semua sehat-sehat. Bagung sekali lagi terima kasih sudah mampir ke sini ngobrol-ngobrol seru. Pokoknya kalau di sini harus seru ngobrolnya. Kalau lama-lama nggak enak. Kalau misalnya nanti saya bawa pembalap saya sini. Boleh. Penting ya kan? Boleh. Penting ya. Boleh ya. Apalagi yang umbrella girl itu. Saya siap banget. Oh betul juga, betul. Iya. Karena umbrella girl itu, maksudnya ini sedikit lagi. Umbrella girl itu kita ini di Riau banyak dipakai oleh orang luar. Oh iya. Jadi kalau ada balapan, umbrella girl ini kan gini Pak. Umbrella girl ini bahwa dibuktikan bahwa Riau ini punya sumber daya manusia yang cantik-cantik. Oh iya. Sehingga begitu dia ada tipe-tipenya yang diundang ke Malaysia, tapi bukan di kategori negatif, ini kategori positif. Oh iya positif. Nah, jadi dia dibawa nanti difasilitasi di sana, disiapkan, dipulang nanti disamoni dan segala macam dikasih piagam. Nah itu menjadi sebuah prestasi, sebuah ini itu diakomodir juga oleh ini pusat. Jadi dicari. Jadi setiap umbrella itu ada punya namanya kartu KTA-nya atau ID-nya yang diverifikasi oleh ini pusat. Oh, nggak boleh sembarangan ya, sehingga tidak disalahgunakan. Tidak ya, jadi kalau Evan di iklan nih kayaknya. Kalau MotoGP itu, ini kan supaya teman-teman tahu. Iya. Kalau MotoGP itu, umbrella girl-nya itu tidak hanya dari satu negara. Ya, mancanegara ya. Mancanegara diambil tuh, salah satunya Rio tuh ada 3 orang. Nanti saya coba bawa ke sini. Wah, iya. Yang internasional ya? Ya, tapi nomor HP nggak boleh dicatat ya. Minimal Ini menarik nih. Kita itu jarang sekali terekspos loh. Ya. Bahwa ternyata ada anak-anak Riau yang bisa berkiprah di internasional di dunia otomotif khususnya umbrella girl itu karena itu suatu prestis sebenarnya. Ya, dia akan menjadi duta bangsa juga kan. Ada juga pembalap yang sudah sampai balapannya sampai ke Brazil. Saya lupa nama sirkuit-sirkuit itu yang MotoGP itu udah sampai ada anak Riau. Nanti saya sampaikan dia, saya bawa sini biar tahu tergali ini supaya meningkatkan imun kan. Ya. Pokoknya imun dijaga, iman ditingkatkan, imin jangan nakal-nakal. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Riau Tribun.com channel.